Saya juga ingetin buat kamu Farel, mungkin kau lihat ini, hati-hati sama orang seperti itu. Ibarat serigala berbulu domba itu orang itu. Pak Joko sebenarnya udah minum obat sakit kepala belum sih ketika ngomong gitu, karena kayak nggak masuk akal gitu loh. Saya pernah bilang sama kamu, jangan kamu urusi rumah tangga saya. Ya, karena sebagai janji saya, Farel itu ingin main salju karena dia sempat juara satu lomba azan. Akhirnya saya menghadiahkan Farel dan anak saya Fania juga juara lomba dai cilik waktu itu. Akhirnya saya bawa mereka ke luar negeri untuk bermain salju, liburan lah. Oh, bermain salju di Turki. Iya. Lagi seneng-seneng nih berarti. Senang banget anaknya. Terus? Masya Allah banget, senang banget. Terus tahu-tahu berita itu muncul itu dari mana, Mas? Tahu-tahu saya bangunnya subuh ya. Karena di sini kan berbeda 4 jam ya. Beda jam ya. Akhirnya saya lihat, wah, saya biasa dan nonton itu ya. Saya tonton sampai selesai. Akhirnya, oke, saya tahan dulu gitu. Saya sampai Farel itu bangun, kan masih subuh banget ya. Sampai Farel bangun, baru saya kasih tahu Farel, ini ada video dari ayahmu seperti ini. Mohon izin, bolehkah Om Rais balas video ini? Monggo Om, karena mereka yang mulai duluan. Ya, jadi saya tetap menghargai Farel karena itu ayahnya kan. Oke, karena sudah dapat izin, kembalilah saya membalas video itu. Jadi kayak membalas WA ya jadinya. Tapi dalam bentuk video ya? Dalam bentuk video, tapi oke lah ya. Kadang-kadang kalau saya diam aja takutnya banyak orang yang membenarkan gitu ya. Jadi perlu diklarifikasi. Iya. Tapi pada saat itu sempat menghubungi Pak Joko nggak, Mas Rais? Ini ada apa nih Pak Joko gitu? Enggak, saya nggak hubungi. Saya kan sudah memperkirakan karena modelnya Pak Joko ini kan dia bingung ya. Sekarang Farel itu sudah di Jakarta, sudah menguasai sendiri uangnya. Nah, ketika Farel kan ada di video Farel klarifikasi 5 hari yang lalu, mungkin bisa ditonton bahwa yang kita bingung itu bukan saya aja. Farel juga ngomong, Bapak ini ketika uangnya belum cair, dia akan bikin masalah yang membuat Farel itu pusing istilahnya. Nah, ada aja masalah yang dia buat. Jadi apa yang terjadi sebelum video ini muncul? Ya, mungkin dia kemarin sempat minta transferan juga. Selama di Turki kemarin, setelah video itu muncul, masih minta transfer. Minta transfer? Farel itu transfernya mintanya ke saya. Nanti dia kurangi kan. Jadi kan dia punya buku catatan keuangan. Farel yang punya buku catatan misalnya, keuangan. Uang dia berapa puluh juta gitu. Nanti dikurangi transfer ayah sekian, transfer ayah sekian. Jadi ada catatannya secara lengkap gitu loh. Tapi ini rekening punya rekening Farel? Rekening Farel itu sekarang udah nggak punya rekening. Dia punya rekening, tapi kan ATM-nya hilang. Jadi maksudnya dia itu karena nggak mau berkaitan lagi, keluarga tahu jumlah nominal saldo dia, karena setiap jumlah saldo dia ketahuan pasti habis. Ya gitu. Jadi dia ATM-nya pegang siapa itu? ATM-nya sama Farel sekarang. Oh, sekarang ya. Yang sekarang. dulu? Yang dulu di sana, dulu maksudnya bukunya di sana. Pokoknya dulu tuh Farel tuh nggak menggunakan uangnya. Jadi Farel tuh baru merasa dia punya uang ketika dia sudah mulai ngelola sendiri. Pada saat saya beli, dia minta beli, aku beli Fastmate ya, aku pingin Fastmate. Fastmate itu harganya 64 juta. Selama ini dia nggak pernah beli, paling motor-motor bekas lah. Ya kalau kamu suka ya silahkan beli, kata saya kan, karena kan itu kan keringatnya dia gitu kan. Akhirnya dia beli, terus dia ngomong, aku baru kali ini merasakan kalau aku ternyata punya uang ya. Nah, maksudnya setelah dia pegang sendiri uangnya tuh ya? Gitu, jadi dia bisa membeli apa yang dia inginkan kan. Sebelumnya gimana? Sebelumnya kan dia nggak pernah beli apa-apa, paling dia motor bekas, paling gitu yang harganya berapa gitu. Itu nggak pernah dia gesek sendiri ATM-nya, nggak pernah? Maksudnya untuk beli benda-benda yang dia mahal, inginkan seperti itu nggak pernah. Kemarin kayak keluar iPhone Pro Max, aku boleh beli ini nggak? Ya monggo lah, orang uangmu itu keringatmu menyenang. Sekarang ya? Ya sekarang, jadi dia kayak merasa kok aku sekarang punya uang ya ternyata gitu ya. Ya apa salahnya sih, dia juga berhak untuk membahagiakan dirinya kan, atas keringatnya dia gitu. Tapi tetap nanti kalau bisa Farel juga punya tabungan untuk masa depan gitu kan. Nah, terus sekarang ini akhir-akhir ini dia kayak pingin, bentar lagi kan dia 17 ya, pingin punya mobil BMW, ya udah nabung dulu sementara ini kan. Memang dia karena dia umurnya masih di bawah 17, baru saya ajar mobil itu di komplek. Maju mundur gitu ya? Dia udah bisa bawa. Oh, udah bisa bawa. Bawa mobil saya udah bisa dia. Cuma saya baru akan beli dia mobil nanti waktu dia punya SIM umur 17. Oke, jadi sekarang dia udah tahu nih jumlah duitnya berapa, keluarnya kemana, berapa, sisanya apa, berapa. Itu sudah tahu, dia punya pembukuannya. Ada bukunya, memang saya ajarin dia untuk detail banget. Misalnya
dia pingin main nih, aku pingin main nih Om sama teman-temanku, aku ambil 1 juta Om, top up kan ke Dana, dia ada akun Dana yang, oh ya top up, nanti jangan lupa dicatat ya Farel, selesai dia main, dia ambil pembukuan tuh pengeluaran ada 1 juta, jadi rapi banget. Jadi ini cara pengaturan keuangannya antara Mas Rais dan Farel tuh sekarang seperti ini. Jadi ini udah setahun berjalan seperti ini ya? Oh belum setahun sih, semenjak ayahnya masuk penjara. Oh di bulan Juli ya? Iya, maksudnya itu baru pertama kali dia mulai mengelola uang sendiri. Jadi itu saya memang mengajarkan dia biar dia sebelum bekerja udah tahu haknya berapa. Contoh misalnya hari ini tuh ada cairnya yang dari TV. Aku langsung screenshot, conteng Rel ini ada cair ya dari ini ya, langsung dipotong fee manager, langsung Farel buat catatan ya. Oh oke Om, selesai, segampang itu. Dia punya catatan, setransparan itu ya? Setransparan itu, bahkan saya selalu sebelum bekerja itu Farel mau nggak fee-nya sekian. Oh oke Om, misalnya nggak usah Om ya, aku pengen gini-gini, mau nggak apa-apa. Setransparan itu, makanya aku nggak pernah takut apapun karena aku sangat transparan selama ini. Jadi dia tahu ya, acara apa dapat berapa itu tahu selalu. Dan itu ada sebenarnya ada tembusannya ke orang tuanya. Sebelum Pak Joko masuk ke penjara, jadi setelah saya kirim bukti transferannya ini ada, mau dilihatin nggak? Maksudnya boleh ya. Jadi biar kita nggak ada fitnah antara kita kan, nggak enak kalau fitnah kan. Jadi saya selalu kembali lagi ya karena mereka suka ganti-ganti nomor. Jadi Pak Joko ini katanya sering ganti-ganti nomor telepon. Iya, jadi dia, nah ini kan jelas kan. Selipnya juga saya hanya Pak Joko Suyoto kan. Transferan. Joko Suyoto paling baru lagi saya buat kan. Saking bingungnya ngasih nama apa. Ini ada proyek ya 45 juta sekian. Terus pada dapat berapa langsung tembusnya kan Pak Joko nih. Kan Joko Suyoto nih kan. Kirim ke Farel, kirim ke Pak Joko. Jadi aku setiap transaksi itu harus lepas. Jadi aku nggak punya beban apa-apa. Aku ambil hakku, kasih hak Farel. Tembusan CC laporannya ke Joko Suyoto. Jadi seperti itu nih ya. Tapi ini baru berjalan sekarang atau dari dulu juga? Dari sebelum dia masuk penjara, semenjak di manajemen saya. Karena Farel ini kan di awal-awal viral itu yang kencang banget. Di semenjak waktu sama saya itu kan saya harus berjuang istilahnya bikin karya baru biar artis saya tetap eksis. Belum lagi perubahan suara dari anak-anak ke remaja, dia sempat berhenti beberapa hampir setahun itu kan ada job kan istilahnya perubahan suara. Itu normal. Dan apa yang saya lakukan, saya kasih dia guru les vokal ke Mas Indra Aziz, maksudnya yang bagus-bagus lah ya. Ya kasih dia sempat dia udah bisa main gitar, ya itu yang saya kasih ke dia. Sekarang karena dia seorang mualaf, saya kasihkan dia guru ngaji untuk dia, kasihkan guru les bahasa Inggris, kasihkan sekolah yang bagus. Saya sudah melakukan semua tugas-tugas yang bagus untuk dia, bahkan di luar kontrak itu yang saya lakukan. Itu kayak di luar tugas manajer juga ya Mas Rais ya? Iya, banyak hal-hal yang di sekolah luar sampai itu. Mas Rais juga yang ngurusin sekolah. Wali Farel itu di sekolah itu saya dari semenjak di Banyuwangi sebelum saya pindahkan itu walinya bisa ditelepon kepala sekolahnya. Kenapa walinya Mas Rais? Ya karena mereka nggak ngurus kan, karena saya udah pernah mencoba mengajak, ayo ulang masuk, mereka selalu ada alasan untuk tidak mengurus. Akhirnya ya saya. Maksudnya tidak mengurus itu nggak sekolah? Bukan, maksudnya tidak mau terlibat lah. Kan saya udah ngajak ke sekolah segala macam. Udah bro, kamu aja ngurus gitu-gitu, aku nggak paham. Ya mungkin karena mereka basicnya nggak punya pendidikan. Akhirnya, karena bagi saya walau bagaimanapun pendidikan tetap saya nomor satukan. Karena viral ini bersifat sementara. Belum bisa kita punya jaminan bahwa setahun ke depan dia masih tetap bisa nyanyi, tetap viral nggak. Jadi tanggapan Farel ketika Mas Rais cerita nih loh ada video. Dia lihat dong berarti videonya? Lihat. Apa reaksinya dia? Dia ngomong gini ya, karena mereka yang mulai, Om berhak juga untuk membela diri Om, monggo. Marah dia? Enggak, biasa aja. Biasa aja, cuman ya kita nggak tahu bagaimana hatinya hancur ya gitu ya. Seolah-olah, ya dia sebenarnya udah bikin video kayak dia sebenarnya malu, karena saya melakukan tugas saya itu sudah sangat baik. Farel itu saya bajunya selalu rapi ke sekolah. Bikin sarapan juga katanya. Semua, apapun saya lakukan, istilahnya. Saya juga udah menganggap dia seperti anak saya sendiri. Karena saya walau bagaimanapun sangat bersyukur anak itu pernah ada dititipkan ke saya gitu loh. Karena anak itu baiknya luar biasa. Karena penderitaan yang dia alami ini membuat saya sangat bersyukur. Penderitaan apa yang Mas Rais tahu, Mas Rais lihat? Kalau dibilang menderita, kadang ada orang yang menderita setelah dilahirkan. Ya.
kalau dia menderita dari sebelum dilahirkan, dari dalam kandungan. Berdasarkan dari cerita ibu kandungnya bahwa dia mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak enak lah pada masa itu. Dia sampai harus cari minum ke tetangga, makan segala macam untuk mempertahankan janinnya bisa lahir dengan selamat. Dan aku rasa itu menjadi seorang penderitaan di janin itu kan, karena harus mengalami hal seperti itu. Ini gitu. dari cerita ibu kandungnya. Dari cerita ibu kandungnya. Mau dengar rekamannya ada saya rekam, tapi jangan ya. Nanti Nanti kita harus izin ke ibunya ya. Cukup durasinya. Yang penting apa yang saya bicarakan saya bisa membuktikan. Kecuali yang minta bukti 10M itu yang saya bicarakan kira-kira pendapatan Farel dari awal ya, bukan yang dihabiskan. Mungkin dihabiskan ya berapa saya nggak tahu. Jadi yang lebih tahu. Jadi gitu. Nilai 10M itu sebetulnya adalah kira-kira. Tapi fakta bahwa dari uang yang didapat Farel sebelum-sebelumnya ini lebih banyak digunakan oleh keluarga itu ya seperti itu atau gimana? Ya bisa aja karena mereka kan tidak ada pekerjaan ya, istilahnya semua yang dibeli, entah contoh lah ada sapi, ada mobil, rumahnya sudah bagus, semua kan awalnya kan kalian juga bisa melihat ya rumahnya seperti apa dan sekarang seperti apa. Semua yang didapatkan itu murni dari Farel Prayoga. Ya, kembali lagi kita fansnya Farel pasti tahu lah, mengikuti. Pernah ada beberapa sapi yang sudah dijual. Sebenarnya itu kan bisa jadi investasi ya, maksud Farel juga baik sebenarnya gitulah. Tapi alasan mereka menjual ya nggak tahu lah seperti apa. Ya Farel sempat cerita ya hal yang dia sedih itu adalah ketika ya dia mau bayar ternyata uangnya nggak ada. Terus ketika dia nanya jawabannya adalah kamu sih boros gitu. Jadi dia ngerasa ada rasa oh iya ya aku boros, tapi ternyata dia sendiri juga nggak tahu. Ada saya di situ, saya yang mengabadikan foto itu. Saya juga hancur ketika melihat masa uang sebanyak itu ketika beli minum di Indomaret nggak bisa ya. Akhirnya saya ngasih uang saya itu ke Farel. Farel ini buang Om Rais, pakai uang Om Rais saja. Itu pada saat dia tuh ya kejadian itu beneran rekening dia emang nggak ada duitnya atau ya, salah ATM? Rekening dia. Sampai aku 3 kali loh. Coba cek lagi mungkin jaringan ya. Padahal aku pernah kerja di bank lah ya, 8 tahun gitu ya. Paham lah gitu ya. Sampai coba cek lagi Red, aku masih kayak belum meyakinkan diri. 3 kali dia cek masih tetap 56.000, berarti ya segitu saldonya gitu loh. 56.000 dari yang setiap minggu kalau manggung itu honornya bisa 75-100 juta. Iya, maksudnya kalau menurut Farel ngomong di podcast pada saat itu kan masih ada 130-an ya saldonya harusnya ya. Harusnya. Kalau dia habisin 30 masih ada mungkin jajan apa cilok di kampung dia mungkin. Sampai bisa habis segitu. Ya. Jadi nggak tahu tuh kemana duitnya. Kalau menurut cerita Farel. Iya, ya nggak tahu kalau masalah duitnya kan ya mereka yang tahu lah ya. Mas Rais nggak tahu. Saya nggak tahu, pura-pura nggak tahu ya. Karena saya Tapi itu duit yang masuk ke rekening siapa tuh? Awal-awal sebelumnya tuh masuk ke rekening Farel. Rekening Farel. Tetapi yang punya pegang ATM, pegang bukunya? Ya, Farel ini kan tipikal dulu itu. Farel itu nggak mau tahu masalah uang lah ya. Yang penting dia dikasih kesempatan buat main ya sudah. Cuma kan ketika Farel bicara dalam podcast Denny Sumargo, dia kecewa itu uang dia ternyata mereka apa ya? Istilahnya kerjasama gitu ya, sampai kakaknya dibeliin kuda, terus yang bocorin kakak perempuannya gitu loh, maksudnya yang bocorin ke Farel. Ini dari podcast ya, bicara Farel bukan saya yang ngomong. Ya, jadi nanti kalau misalnya benar nggak Farel ngomong di podcast Denny Sumargo, benar. Dibeliin kuda, nggak bilang Farel tuh ya. Oke, jadi kalau sebelum-sebelumnya nih masuk ke rekening Farel, tapi ATM sama buku itu Farel nggak pegang. Ya kadang sama keluarganya dulu ATM, dia nggak punya dompet dulu. Nggak punya dompet. Jadi kalau dia butuh duit? Ya bawa kadang-kadang suruh tarik kakaknya atau nanti ke ATM tarik terus kasih lagi, simpan lagi ATM-nya. Jadi ATM-nya dia nggak pernah pegang sendiri gitu sebelumnya ya. Sebelum-sebelumnya. Sampai akhirnya dia gesek tuh tinggal 50.000 itu terakhir. Pokoknya sekarang saya udah ngajarin dia, udah punya pembukuan lah, udah rapi, udah tahu lah. Jadi sekarang dia tahu nih saldo dia berapa. Udah tahu. Jadi sekarang tadi ada masuk lagi tadi dari TV. Saya kirim ke Farel. Jadi baru sekarang ini dia ngerasa bahwa dia punya duit. Punya duit dan dia bisa menggunakan uangnya dia gitu loh. Sebelum-sebelumnya enggak? Enggak mungkin saya kalau dia ngomongnya begitu kan. Jadi Mas Rais kan, kalau tekan tadi tudingannya gini, wah ini coba itu karena manajemennya nggak transparan tuh, duitnya mungkin nggak jelas tuh kemana. Bingung dia. Mas Rais sebenarnya nggak pernah. Ini loh Mbak, aku conteng Farel ini dicatat dari buku angkanya gini gitu kan. Selesai saya kan. Selalu transparan dari dulu begitu ya. Misalnya kayak kemarin itu dia ada pelunasan sertifikat yang Farel pernah beli rumah, terus
digadaikan sertifikat ibunya misalnya gitu ya. Dia ambil uang harus katanya 100 juta. Nah, harusnya sisanya 8 bulan lagi gitu ya, udah mau selesai. Tiba-tiba pas kita mau lunaskan, orang banyak ngasih tahu, loh udah diperpanjang, udah Top up bukan ya? udah di top up. Loh, kok aku nggak tahu kata Farel kan. Terus ditelepon. Oh iya ternyata udah di top up. Ya di situ dia kecewa ya. Kalau misalnya kita nggak telepon ke bank saat itu mungkin sampai kiamat ya istilahnya nggak selesai kan kalau mereka top up tanpa sepengetahuan. Sementara dia terus tutup dari sini. Akhirnya dia melunaskan sesuai kewajiban dia sebesar 29 juta atau 30 juta ke rekening Ibu Siti Mujayana, dan dia minta sertifikat rumah yang dia beli sudah lunas itu diselesaikan gitu loh. Udah di tangan Farel tuh sekarang? Belum selesai, sertifikatnya belum ada. Karena udah di top up tadi belum lunas. Enggak, sertifikatnya mungkin belum diurus. Anggap aja begitu ya, maksudnya mungkin belum diurus, tapi Farel udah lunasin. Oke. Jadi Farel ketika tahu ada video itu bapaknya gitu menuding Mas Rais, ini ibaratnya seperti serigala berbulu domba gitu, dia kayak oh ya udah dijawab aja gitu, mukanya terlihat datar. Tapi apa yang terjadi setelah pulang ke Jakarta? Dia itu kan anaknya itu pintar menyembunyikan kesedihannya karena anaknya memang seniman banget ya. Jadi selama di Turki itu masih tetap bahagia karena memang ada ponakan saya, ada anak-anak saya juga masih seperti biasa. Tapi ya kita nggak tahu ya mental anak itu ya. Ya buktinya 2 hari ini dia tidurnya jam 4, biasanya dia jam 11 atau jam 10 udah tidur ya. Karena dia sekolahnya cepat gitu. Ya mungkin ya dampak dari sini juga. Tadi pas saya bangunin pagi-pagi, Farel sekolah kak? Nggak usah dulu ya Om. Oh ya sudah, akhirnya saya menelpon ke pihak sekolah, Farelnya belum bisa sekolah ya, karena dia lagi ada masalah. Mas Rais taunya dari mana Farel jam 4 masih belum bisa tidur? Ya tahu kan satu rumah. Maksudnya selalu ngecek gitu? Saya selalu ngecek, maksudnya Farel itu kan punya peraturan dari saya itu, Farel jam 10 itu udah di rumah dan udah di tempat tidur, tidak boleh pegang HP lagi karena besok dia pagi-pagi itu harus pagi-pagi banget. Dia kan kalau ke sekolah itu harus setoran dulu ayat gitu, terus sholat duha dulu sama teman-teman. Jadi jangan sampai dia nggak fresh ketika sekolah. Nah ke sekolah itu waktu pulang sekolahnya, dia pulang jam 3. Saya jam 2 itu udah di sekolah dia nunggu pulang dia dengan mobil. Ya, jadi saya nggak mau dia punya kesenjangan sosial karena di situ kan sekolah elit ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi dia benar-benar saya perlakukan sangat baik sesuai ya, saya sama kayak teman-teman yang lain gitu loh. Udah dianggap anak ya sama Mas Rais ya. Kadang aku pingin banget ini loh cumi ya. Kadang-kadang aku sebenarnya nggak bisa masak ya gitu ya. Dia bisa masak, dulu sering ngajarin aku. Kadang-kadang ya sudah aku coba gitu ya. Walaupun kadang cuminya gembung-gembung gitu ya. Seharusnya ya itu aku lakukan demi dia sebenarnya. Demi sayangnya Mas Rais. Sayangnya saya ke dia gitu. Jadi taunya kalau Farel tuh jam 4 nggak bisa tidur? Ya dia masih belalak matanya, masih main HP gitu. Ya kok Farel belum tidur, belum ngantuk kata dia, belum ngantuk. Oh ya maksudnya aku paham ya. Mungkin dia biasanya nggak seperti itu ya. Biasanya nggak seperti itu. Tapi dia nggak cerita nggak apa gitu nggak? Atau dia kesel atau apa? Dia nggak bicara seperti itu. Kalau kemarin dia langsung angkat bicara di video kan. Sebenarnya dia malu ketika orang tuanya ngomong seperti itu karena apa yang aku lakukan itu sudah melebihi dari apa yang seharusnya aku lakukan. Jadi Farel tuh nggak enak sama Mas Rais? Iya, sama keluarga aku juga gitu kan. Seperti itu, ada rasa itu. Mungkin itu yang mengganggu Farel. Iya, kayak makan lah hari-hari kan makan butuh makan kan hari-hari. Kalau kita nggak setiap hari ngejob. Ada yang berubah dari sikap Farel setelah rame lagi tuh? Enggak sih, maksudnya sampai dia pernah ngomong kayak gini kan. Aku lagi mikirin masalah ini gitu ya. Tenang aja Om, sabar ya Om. Ada aku, malah dia yang nguatin aku. Ada aku Om, tenang aja ya Om. Kok malah dia dalam hati aku kan. Jadi anaknya itu benar-benar dewasa banget. Oke. Nah, Mas Rais sendiri nih ya, ada tudingan juga kan katanya bahwa Mas Rais ini gak usah lah ikut campur dalam urusan rumah tangga kita gitu, keluarga kita. Emang Mas Rais suka ikut campur? Nggak suka banget ya. Siapa yang mau ikut campur masalah bikin pusing? Ceritanya? Jadi ceritanya itu kan mereka itu sering bertengkar. Nah Bu Siti Mujayana ini sering curhat. Apa mau didengarin? Nggak usah ya? Nggak usah. Sering curhat. Pengen denger aja curhat ya. Maksudnya sering curhat. Jadi, curhat apa? Apa aja tentang keluarganya. Misalnya? Untuk Pak Joko misalnya, ini Mas Rais nih uang Farel sudah dipakai nih untuk ini. Ya gitu. Ini gitu ya. Ini apa tuh? Ini apa sih? Jadi maksudnya dia itu sebenarnya saya kan di Jakarta ya. Itu melibatkan saya. Ini misalnya nih uang dipakai buat ini, terus enggak, maksudnya cerita aja gitu ke Mas Rais. Apapun, pokoknya ada masalah mereka udah ribut-ribut itu pasti heboh. Apalagi yang diceritain? Terus dari Pak Jokonya,
kamu jangan usah dengar dia itu istri gini-gini, masa istri menjarain suami gini-gini, maksudnya. Oh, jadi kalau mereka berantem terus dua-duanya ngadu ke Mas Rais? Iya, ngadu. Aku menampung itu biar mereka tidak ke Farel. Karena kalau ke Farel kan kena mentalnya, walaupun Farel tahu. Enggak, sebelumnya Farel bisa tahu gitu. Mereka Farel suka itu tahu semua. Sebenarnya pengen dengarin ya gitu, biar paham gitu ya. Cuma nggak usah, nggak cukup durasi. Cukup durasi mah bebas kalau di sini. Enggak, maksud aku mau didengerin. Kadang-kadang aku males banget ketika aku ngomong itu seolah fitnah ya. Sebenarnya aku boleh dengerin sepatah dua patah. Ya istilahnya memang suara-suara mereka gitu, nggak mungkin mereka ngelak gitu loh. Coba kayak apa contohnya? Coba. Tapi aku udah ngasih ke Komnas Anak lah untuk ditindaklanjuti ya. Apalagi sih, curhatan apa lagi? Ini kan kalau lagi berantem. Curhatan soal cerita apa lagi nih? Macam-macam, Mbak. Karena kadang-kadang nanti tentang selingkuh. Pak Joko nggak pulang gitu kan. Pernah saya diajak ke satu hotel, di salah satu hotel. Mas Rais yuk, kalau Mas Rais ikut nanti mau dibuka pintunya gitu kan. Loh, nggak mau saya, nanti kalian ribut-ribut, saya bilang gitu. Enggak, aku janji nggak ribut-ribut. Nah ternyata pas aku datang tiba-tiba ya berantem di situ kan, sampai di videoin. Ayo follow Hongkong, ini loh ayahnya Farel. Video itu sempat diunggah ke. Jadi Mas Rais diajak sama Bu Siti, gerebek. Gerebek ya bahasanya. Iya. Tapi aku malu banget di situ, malu banget aku. Jadi itu sering Mas Rais diajak, maksudnya Bukan dicurhatin, pernah diajak. Sering banget. Nyatronin kan, gitu. Aku tuh kan nggak suka ya, sebenarnya aku karena. Sebenarnya semua nyimpen rahasia banyak nih Mas Rais. Banyak banget Mbak, ada bukti. Aku ngomongnya ada bukti, kalau nggak ada bukti aku nggak mungkin. Jadi sekarang yang membuat Mas Rais geram sekali dan. Ya ketika dibilang ikut campur urusan keluarga, tapi kan kalian sendiri yang ngomong ke saya nggak tahu loh kalau kalian nggak ngomong, gitu loh. Mas Rais sendiri keluarga ya, ketika mendengar nih, ini kan tudingannya banyak ke Mas Rais ya. Gimana reaksi Mas Rais sendiri ngerasa gimana ketika aku dituding seperti itu? Kadang aku kayak, Pak Joko sebenarnya udah minum obat sakit kepala belum sih ketika ngomong gitu? Kalau sudah mati aku kadang-kadang kan, mudah-mudahan dia udah minum obat sakit kepala gitu kan? Karena kayak nggak masuk akal gitu loh. Kadang-kadang ketika dia punya nggak tahu selingkuhan atau udah anaknya sakit, bro, tolongin bro si Suju namanya, Farel Prayoga versi jilid 2. Tolongin bro, dia sakit bro, transferin ke Windy bro gitu ya. Oh ya, aku kan kayak kasihan ya anak kecil gitu ya. Aku transfer pakai uangku, maksudnya aku bantu gitu loh. Ini pakai duitnya Mas Rais? Iya, pakai duitku, aku. Makanya ketika ditunding kayak gitu kayak lucu gitu loh. Apalagi yang biasanya pakai duit Mas Rais lagi apa contohnya? Sering misalnya dia pinjam ya, pinjam uang kenakalan, bro, minta uang kenakalannya bro gitu ya. Kadang-kadang ya sudah lah ya, mereka kayak 300-500 tuh ya nggak apa-apa lah ya gitu ya. Itulah. Uang Mas Rais? Iya, uang saya. Tapi kan ada tudingan kata, iya memang pernah itu yang pinjam, ada, tapi kan enggak. Itu yang pinjam. Kalau misalnya yang ngasih, ada lagi? Aku beda. Kalau misalnya kayak udah hitungannya jutaan itu pinjam. Harusnya dia mengembalikan kalau seperti itu ya. Karena hitungannya pinjam. Kalau minta yang kayak 300-500 itu aku nggak. Diikhlasin aja sama Mas Rais. Ya. Dan itu sering beberapa kali begitu? Ya dari 2023 sekarang 2000 berapa? 26. Tuh, kemarin dia keluar dari penjara masih ada seperti itu. Maksudnya minta uang. Ya minta bantu. Minta bantu. Masih aku kalau nyari itu lama. Ada pasti. Jadi ke Mas Rais, tapi ke Farel juga ada. Ada. Kalau Farel kan ya mungkin ya antara anak dengan ayah ya nggak apa. Oke. Nah yang pinjam kan ada tudingan tuh dari ayahnya Farel, Pak Joko, bahwa iya memang kalau pinjam ya tahu harus dikembalikan. Tapi kan saya tahu itu Mas Rais pasti udah motong dari honornya Farel. Waktu itu aku belum menjadi manajemen Farel pada saat itu. Manajemen Farel sebelumnya 905 kan. Aku itu belum tahu kebiasaan Pak Joko waktu awal-awal itu belum tahu. Kayak kebiasaan dia selain judol itu aku belum tahu. Aku tahunya setelah diceritain gitu. Dan aku setelah melihat sendiri. Aku misalnya, bro, minta transfer bro 15 juta apa 10 juta gitu kan. Oh iya, aku udah mati kan itu kan ayah Farel seorang artis gitu enggak. Jadi, oh iya, aku lagi nonton di bioskop nanti aku transfer. Aku transfer ternyata itu enggak kembali gitu loh maksudnya. Tapi ini dia minta gitu maksudnya dalam arti minta dari honornya Farel atau minta dari... Bukan, minta honornya Farel, aku kan belum pegang Farel waktu itu. Jadi minta dari Mas Rais. Tapi aku udah dekat udah dekat sama manajemen Farel kan. Jadi belum pegang Farel, belum dapat manajemen fee, udah dipinjemin duit. Iya, maka belum aku. Terus aku manajemen yang lama itu ngomong, Om Rais kalau misalnya
dilayani ya bakal gitu-gitu terus. Aku pikir, oh ternyata benar gitu loh. Dan pas aku tahu kebiasaannya itu, gunung emas tuh habis nih kalau kayak ini kebiasaannya gitu loh. Jadi tapi nggak benar ya tudingan bahwa Mas Rais udah potong dari honornya? Enggak lah, Farel. saya kan nggak melakukan itu karena saya kan di situ kan di chat itu kan jangan bilang-bilang Farel ya. Kan ada di situ saya spill satu ya, baru satu gitu loh. Jadi ketika dia minjam duit ada kata-kata jangan bilang-bilang Farel. Iya, ada di situ. Ada di situ buktinya. Oke. Terus ada lagi tudingan bahwa Mas Rais ini ibaratnya emang pinter banget itu, beragak seperti pahlawan, jangan seperti pahlawan yang mempertemukan Farel sama ibunya. Dia cerita kalau saya mau ketemu kan orang dekat di sini 30 menit. 10. Iya 10. Jangan nambahin loh. Jauh ya 30 menit. 10 menit ternyata gitu. Ada cerita apa sih di balik itu? Benar bahwa memang Pak Joko yang nunjukin fotonya ibunya Farel ke Mas Benar. Rais? Benar. Pernah menunjukkan ke saya. Jadi gini, kalau memang iya 10 menit jaraknya apa memang butuh 15 tahun untuk dipertemukan. Katanya itu kan ibu kandung ya. Harusnya nggak harus 15 tahun lah baru dipertemukan gitu. Kan dia ada Karena alasan. yang saya lakukan itu adalah bukan kriminal. Mempertemukan seorang anak dengan ibu kandungnya yang pernah mengandung dia 9 bulan gitu loh. Dan ibu kandungnya nggak mengambil dia juga. Hanya ingin ketemu. Hanya mereka ketemu, setidaknya dalam seumur hidup tuh pernah ketemu satu kali, ya. Entah apa yang terjadi sama mereka nanti, siapa duluan meninggal atau apa, mereka tidak ada rasa penasaran atau penyesalan di hidup mereka gitu doang. Jadi kan Mas Rais dituding sebagai jangan ingin terlihat seperti pahlawan. Ngapain? Dengar kata seperti itu tuh sebenarnya Mas Rais apa yang dirasakan gitu? Aku kayak nggak butuh pujian juga sih kalau aku ya, nggak butuh pujian karena menurut aku nggak penting. Yang aku lakukan kayak harus aku lakukan karena kenapa? Karena seorang anak itu memang wajib banget ketemu sama ibu karena masih hidup gitu, sama-sama masih hidup gitu loh. Apa salahnya sih? Tapi setelah aku mendengar cerita dari ibu kandungnya, Farel juga mendengar ternyata memang ada rahasia masa lalu yang mereka simpan. Tapi nggak tahu suatu saat mungkin ibu kandungnya juga akan speak up mungkin. Nah, Mas Rais kan di video jawaban itu sempat memberikan pesan ya. Saya pesan untuk orang yang ada di baliknya, yang di baliknya Pak Joko Di gitu belakang. ya. Di belakangnya Pak Joko. Yang ada ancaman-ancaman juga, mau menyebarkan foto ibunya, mau mengeluarkan Farel dari kakak. Itu siapa sebenarnya? Ya, Pak Joko ini kan agak sedikit takut lah sama bininya mungkin ya. Jadi dia kayak nggak punya pendirian sendiri. Karena kenapa? Sebelumnya aku sama Pak Joko itu baik-baik aja loh. Dia chattingan sama aku semenjak dia keluar dari penjara. Bro, aku suntuk nih bro. Aku suntuk ke Jakarta aja. Aku tak beliin tiket. Aku ngomong gitu kan. Nggak dulu lah. Atau karaoke aja tak transfer ya 500 atau apa gitu ya. Ada bukti chat juga ini. Jadi Oktober itu masih ngobrol biasa? Ngobrol masih enak. Maksudnya masih bercanda-bercanda apa ya. Tiba-tiba ya mungkin mereka kebingungan uang ya mungkin ya sampai dia berpikir harus gimana nih bikin huru hara ya mungkin Emang ada peristiwa minta duit lagi sama Mas Rais? Bukan, maksudnya dia masih minta tolong kemarin setelah dia keluar dari penjara itu masih ada minta tolong saya juga. Dikasih nggak atau nggak? Kasih saya. Kalau misalnya kalau yang 100, 300 sampai 500, 200 itu saya kasih, itu bukan kasih pinjam. Oh, ada pinjam duit sama Mas Rais? Bukan minjam, kasih kalau segitu. Enggak, yang minjem ada? Oh, yang minjam setelah keluar dari penjara belum sih, mudah-mudahan jangan lagi lah ya. Kan Farel juga udah. Kan tadi ada dugaan ya, mungkin dia ada kebutuhan sehingga bikin video itu. Memang ada seperti itu. Minta kemarin semenjak keluar dari penjara dia minta beliin HP sama Farel. Udah dibeliin sama Farel. Terus dia ke Jakarta dikasih jajan juga sama Farel. Maksudnya masih transfer ya. Cuma kan kasihan Farel ini kan bukan anak yang kayak dulu lagi banyak uangnya. Dia kan harus mempersiapkan diri juga untuk masa depannya gitu. Harusnya ya sudah cukup lah ya. Tapi bingung. Itu katanya minta dibeliin motor, itu kapan tuh? Oh iya, beberapa waktu yang lalu dia minta beli motor sama Farel. Terus habis keluar dari penjara ini? Iya, motor yang pertama di CB itu udah dijual di sana untuk nguruk. Terus Farel ada motor antik lah satu di sini ya, VCR itu. Nah, terus dia minta terus-terusan kirim kapan. Farel ini kan sekolah, belum sempat lah ya. Akhirnya aku karena kasihan, ketakut dia keganggu sekolahnya, aku yang ngirim. Nggak lama kemudian sampai tiba di sana dijual motornya gitu, udah dijual. Ya itu ada di video Farel, video klarifikasi Farel. Dijual motornya, beli motor baru gitu? Nggak tahu saya beli apa. Tapi motor Farel dijual? Udah dijual. Sekarang yang ada itu Farel sekarang Fastmate itu ya di sini ya, yang beli 64 juta itu. Iya, ini kan kalau Farel bilang ya udahlah, udah biasa gitu.
Ini tahu bahwa motornya dijual, ada kayak gitu lagi tuh, ngelihat Farel gimana? Kayak gimana dia? Capek sih ya, saya sendiri capek. Dia kan ngomong, capek juga dia ngomong di video itu. Capek lah semua. Kalau seandainya Mbak yang jadi orang tua Farel, Mbak mungkin sangat berterima kasih sama saya. Karena kenapa? Anaknya di sini sangat saya jaga dengan baik. Saya kasih pendidikan yang baik, pendidikan agama yang baik. Ya, itu untuk siapa Mbak? Ketika kita katakanlah orang tua meninggal suatu saat nanti ya, doa yang sampai ke kita itu doa anak yang soleh. Ya, ketika Farel menadakan kedua tangannya untuk mendoakan kedua orang tuanya, bukan untuk saya kan, untuk orang tuanya. Sebenarnya dia bersyukur ada suatu saat yang menyelamatkan kita gitu istilahnya ya. Ketika kita meninggal nanti, dia udah bisa berdoa, udah bisa salat, udah kira 4 dia sekarang. Masuk aku sekarang karena dia punya suara yang indah. Siapa tahu suatu saat dia udah masuk Al-Quran, aku pengen ngajarin irama-irama. Siapa tahu bisa jadi qori segala macam gitu ya. Tapi Mas Rais dengan kejadian ini ya, ibaratnya kan mungkin Mas Rais merasa bahwa ini sudah dengan tulus gitu ya, menjadi ayah buat Farel di sini lah gitu ya. Tetapi kemudian masih harus menghadapi tudingan-tudingan yang nggak enak. Apakah ada rasa lelah ingin menyerah? Kalau ingin menyerah enggak, karena apa? Farel itu nggak salah apa-apa. Cuma lebih ke kayak Farel, jadi kan saya udah daftarin sekolah SMA nih Farel. Farel saya daftarkan di Lab School, salah satu sekolah internasional cukup bagus juga. Farel sudah lulus lewat jalur prestasi, sudah lulus. Luar biasa ya. Dan sekarang pembayarannya itu kurang lebih 40 ya, 40 juta tadinya itu. Farel nanti kita bayarnya bagi 2 ya, Om Rais setengah, Farel setengah. Tapi karena ada kasus ini, Om Rais nggak mau bayar ya, pakai uang Farel semua, jangan nanti catat aja di situ. Jadi biar nanti ketika uangnya habis ya nanti nggak bisa dia transfer kan ke sana. Nah, tapi saya tetap akan support nanti, nggak akan membiarkan dia nggak bisa bayar sekolah, nggak akan membiarkan dia nggak jajan, pasti saya bantu. Jadi istilahnya Mas Rais bukannya tidak mau membantu Farel, tapi supaya duitnya terlihat terpakai. Iya, jangan supaya nggak kelihatan nganggur. Iya, biar nggak nganggur ya, kepake aja. Tadinya udah janji nih dia setengah, saya setengah. Tapi kalau yang sebelumnya saya yang bayar puluhan juta juga. Semuanya? Iya, enggak, maksudnya waktu masuk pertama. Tapi yang bulanannya kan hampir setara UMR lah ya. Kadang Farel, kadang saya. Saya pikir ya sudahlah, aku kayak nganggap dia anak sendiri. Kalaupun dia nanti suatu saat udah nggak nyanyi, aku insya Allah akan biayai dia sampai sarjana. Aku ikhlas, pasti anak itu luar biasa. Setelah video itu masih ada komunikasi atau bapaknya masih nelpon ke Farel atau WhatsApp ke Farel atau ke Mas Rais? Chatting sama Farel pernah kayak Po, ini karena Bapu yang memulai ya Bapu harus terima konsekuensinya. Gitu, maksudnya Farel mengingatkan bahwa dia yang memulai mereka loh. Om Rais sudah hampir 4 tahun loh dia nggak nyenggol Bapu juga. Ketika kasus ini terkuap itu benar-benar memang atas keinginan Farel sendiri. Saya menanyakan beberapa kali, Farel yakin mau speak up? Ya aku yakin, aku udah siap, tolong Om. Dia desak-desak terus. Dia yang mau ya? Iya, dia mau membuka bahwa dia kecewa ketika tiba-tiba uangnya cuma tersisa 50.000. Iya, bukan dari situ aja sih, mungkin udah kumpulan banyak kekecewaan. Itu puncaknya. Ya, tapi aku sekarang udah nggak khawatir lagi ya, karena mereka sudah memulai. Aku juga sudah melaporkan ini ke Komnas Perlindungan Anak, biar Farel juga ada perlindungan secara hukum. Kalau aku bisa melindungi dia, kalau dia sakit aku kasih obat, bawa ke dokter segala macam. Tapi secara hukum biarlah dilindungi oleh Komnas Perlindungan Anak. Jadi menghadapi ini ya cukup emosional kalau aku melihat si Mas Rais. Sebenarnya karena lawannya itu orang tua Farel ya. Seandainya lawannya orang lain mungkin aku udah jungkir balik, mungkin ya. Tapi karena ini orang tua Farel, karena aku sayang sama Farel, aku sebenarnya juga sayang sama ayahnya Farel ya. Walaupun kondisi bagaimanapun, aku berteman baik juga sama beliau sebenarnya. Kasihan mungkin kalaupun beliau punya kebiasaan mungkin hal-hal yang di luar kendali dia ya. Karena di dunia ini mungkin nggak ada orang jahat sebenarnya. Mungkin karena situasi atau hal-hal yang membuat dia harus tega melakukan itu gitu. Oke. Jadi langkah ke depannya apa yang akan dilakukan oleh Mas Rais nih kalau ketika melihat ya ini kan kayaknya ya mungkin bisa berulang lagi kayak gitu, mungkin tetap akan ada tudingan-tudingan lagi ke Mas Rais. Tadi selain bahwa ya udah sekarang uangnya Farel supaya kelihatan kepake itu harus bayar uang sekolah sendiri, dipakai aja lah daripada dipakai buat yang lain. Benar. Apalagi Mas? Aku kalau sayang ya pasti tetap akan sayang seperti biasa karena dia bukan kesalahan dia. Cuma kayak lebih, kalau dulu kan aku kayak
bantu gitu ya. Ya saling membantu lah. Karena aku juga ada pemasukan. Kalau sekarang mungkin kalau Lebih ke habisin dulu yang ada. Mungkin lebih kayak gitu ya. Sebenarnya aku di tahun 2026 ini aku pengen mencapai Farel pengen punya mobil BMW kan. Nanti kalau seandainya dia terkumpul sekian, aku bisa nambahin sekian, mungkin kayak gitu ya. jadi Mas Rais akan fokus aja ke Farel gitu ya. Iya, pinginnya aku kayak gitu. Tapi kalau dia terus-terusan transfer sana nggak nyampe ke keinginan dia. Kadang gede juga yang dikirim ke sana. Gede, kadang-kadang kebutuhannya kayak bulan yang lalu itu waktu beli HP ayahnya, bayar tiket ayahnya balik, terus beli HP adiknya 5 juta, berapa banyak lah. Maksudnya di situ ada, di buku itu ada catatannya. Kalau mau main ke rumah sekali main-main. Jadi bisa jutaan per bulan. Ya, bisa. Sementara Farel juga pemasukannya tidak lagi sebesar. Iya, tidak sebesar dulu, Mbak. Paling job of air kan kurang ya. Maksudnya aku mencari cara kayak ada kolaborasi dengan negara Malaysia. Pengen Farel itu ada karya. Terus aku punya satu tujuan kayak aku pengen Farel duet dengan Datuk Siti Nurhaliza. Jadi kan dia udah punya nama sebenarnya kan. Jadi tinggal kita memaintain bagaimana caranya Farel ini harus tetap eksis di industri musik ini dengan karya, bukan dengan viral kayak gini. Nggak seru viral kayak gini. Dengan karya baru seru. Tapi kemarin aku lihat di Turki juga sempat bikin ada video musik. Iya, ada itu kolaborasi ya sebenarnya. Jadi mumpung kita di sana adalah satu kenangan video yang kita buat, dan itu pun nggak memakan waktu yang begitu banyak, sebentar aja kayak karena kita memang fokusnya main. Oh, gitu. fokusnya main itu cuma. Oh, jadi ini bukan settingan ya untuk menaikkan lagu Farel. Enggak usah settingan. Nggak perlu ya. Ini capek. Itu tadi ya, udah akan fokus buat Farel aja. Kemudian ya udah, habisin aja dulu itu gitu ya. Akan lebih mundur lagi Mas Rais. Terus kalau ada yang curhat-curhat lagi gimana Mas Rais? Ya mungkin kayaknya. Karena mereka udah pasang timer sekarang. Kalau chatting tuh udah mulai yang terhapus sendiri. Udah nggak kayak dulu. Jadi masih ada chattingan ke Mas Rais juga? Nggak, kemarin ya waktu di Turki ada chatting sebentar. Tapi sebenarnya kayak dia masih ada chattingan. Aku tahu kamu sayang sama Farel, jaga Farel terus dengan baik ya. Oh iya, kalau itu pastilah. Kan aku kapan? Waktu huru-hara di Turki itu. Waktu huru-hara di Turki itu masih kirim. Masih ada chatting kita. Pada saat ngomong begitu masih ngomong kayak gitu. Ya mungkin melalui podcast ini ya. Aku sampaikan di Pak Joko. Farel itu anaknya Pak Joko. Aku itu orang yang mendapat amanah untuk membimbing Farel, mendidik Farel di sini. Kalau Pak Joko sayang sama Farel, biarlah Farel ini ya, jangan sampai dia depresi, mental dia rusak, kasihanlah dia. Kasihan banget anak itu. Ya. Yang penting dia doakan dia sehat. Siapa tahu suatu saat dia jadi menteri ya. Menteri kan cukup membanggakan orang tuanya kan. Itu kan Banyuwangi itu dia selalu membawa nama Banyuwangi kan, kemanapun ke ujung dunia pun dia pergi tetap membawa nama Banyuwangi. Aku tuh sebenarnya suka banget sama Banyuwangi dengan adat-adat mereka. Aku kan sering ke sekolah Farel, sering lihat tarian-tarian, event-event itu aku sering banget dilibatkan di sekolah-sekolah Farel gitu. Aku suka, aku cinta banget sama Banyuwangi, luar biasa Banyuwangi itu. Jadi biarlah dia sampai mencapai cita-citanya, pendidikannya, menyelesaikan pendidikannya. Terus nanti sebentar lagi kan dia sudah mulai dewasa lah ya. Pastinya dia sudah bisa menentukan sikap sendiri. Walaupun sekarang dia sebenarnya sudah mulai dewasa. Jadi ibaratnya ya Banyuwangi itu kampung halaman Farel. Ya. Mas Rais juga sebenarnya suka banget di situ banget. karena indah sekali pemandangannya, Ya. budayanya juga bagus. Gitu ya. Kadang-kadang aku pingin, maksudnya kadang-kadang ketika sekolah Farel, aku kan masih dekat banget ya sama guru-guru Farel di sana ya. Sampai sekarang tuh masih berkomunikasi gitu. Aku kadang suka melihat tarian-tarian dari Banyuwangi itu. Kadang-kadang aku pingin deh kalau misalnya ada perpisahan di sekolah, aku pingin Farel datang gitu ya. Dan aku merinding loh, maksudnya sampai aku memikirkan hal-hal kayak gitu. Jadi Farel sendiri kalau Mas Rais lihat ya sekarang kan udah remaja gitu. Ada yang berubah kah dari Farel dengan sikapnya menghadapi apa ya istilahnya ya, menghadapi masalah-masalah yang mungkin dari dulu udah ada gitu. Farel ini satu anak yang didewasakan oleh kondisi dan keadaan. Dia dibesarkan di pasar yang begitu keras lah. Subuh-subuh dia harus ngamen untuk mengumpulkan pundi-pundi uang untuk bisa membayar hutang-hutang dan menghidupkan keluarganya. Dari situ dia tumbuh menjadi anak yang sangat kuat. Tapi kembali lagi ketika dia dekat sama saya, dia tetap menjadi anak-anak seperti biasa. Karena 3-4 tahun yang lalu aku masih menjaga Farel main di Funland, Tenzon, dan aku duduk
dia main pasir. Aku kembali berpikir bahwa anak ini sudah kehilangan masa kecilnya. Aku harus sadar bahwa dia sedang menikmati masa-masa kecil. Sebenarnya di umur 12 tahun itu udah enggak lah ya. Tapi dia benar-benar masih anak-anak menikmati, dan dia benar bukan dibuat-buat. Memang foto-fotonya beredar, dia itu lucu sekali. Maksudnya anaknya memang seniman yang menghibur orang lain gitu loh. Anak yang tulus, yang menghibur, yang masih menikmati main seperti anak-anak di bawah usia 12 tahun, walaupun usianya sudah 15 tahun, masih pengen main, tapi dia juga dewasa dan sudah lebih tegas kah dia? Iya, dia sekarang lebih tegas kayak dia lebih realistis. Kayak dia memang anaknya itu bilangnya dari cara bicara dia, cara dia mengambil keputusan, cara dia bersikap. Tapi sebenarnya sejujurnya itu dia sayang banget sama ayahnya. Dari semua keluarganya itu yang paling disayang itu ayahnya sebenarnya. Paling sayang dia sama ayahnya. Tapi kayak mau gimana, ayahnya berharap kemarin ketika keluar dari penjara itu berubah, tapi ternyata belum berubah gitu ya. Sayang banget dia sama ayahnya. Tapi ya sudahlah, mungkin dia terus memperbanyak doa ya, semoga ayahnya bisa berubah. Apa yang Mas Rais lihat yang itu menggambarkan bahwa Farel ini sayang banget sama ayahnya? Dari sikap ya, bahkan dia tidak pernah ngomong aku nggak bisa transfer, aku nggak bisa. Maksudnya kayak di penjara kemarin kan dia rutin transfer tuh, entah pokoknya seminggu 500 nggak salah gitu ya, berutin transfer. Karena dua hari sekali kan ayah telepon, 2 hari 3 kali sekali, karena ada di lapas tuh ada fasilitas telepon gitu ya. Telepon, tolong transfer om, dia rutin setiap minggu rutin 3 hari sekali kadang. Dia nggak pernah ngomong enggak kalau ya, dia punya kayak kebutuhan. Biar ayahnya juga bisa makan enak di sana gitu, maksudnya kayak gitu. Ya nggak tahu, misalnya ada jual pop mie di sana atau apa gitu. Bisa ada kantin di sana. Ada kantin ya mungkin ya. Jadi semulia itu gitu loh anaknya. Dan aku dari situ bisa menyimpulkan anak ini sebenarnya sangat sayang sama ayahnya, tapi nggak tahu bagaimana ayahnya gitu ya. Ya Mas Rais, terima kasih banyak lo sudah hadir. Ini mungkin dari awal kan emosinya meledak-ledak, sekarang udah agak calm down. Udah keringdan ya. Karena aku kalau udah mikirin anak itu banyak ngalahnya sih. Aku kalau udah ingat Farel, sebenarnya udah terlalu banyak air mata dan doa aku untuk anak itu ya sebenarnya. Penderitaan dia itu, aku berharap suatu saat cepatlah selesai penderitaan anak itu, cepatlah dia bahagia gitu ya. Seandainya ada tempat yang bisa membuat dia bahagia, membuat dia jauh lebih baik, aku nggak masalah berpisah sama anak itu ya, maksudnya gitu ya. Tapi kalau nggak ada orang yang menjamin itu, biar anak itu tetap sama aku. Aku akan menjaga dia dengan baik, insya Allah gitu ya. Oke. Walaupun dituding serigala berbulu domba. Oh ya nggak apa-apa, serigala. Aku bentuk serigala berbulu domba aja, aku nggak tahu bentuknya. Ya ketika fans Farel itu sebenarnya sangat luar biasa ya. Sampai ketika aku pulang dari Turki itu, mereka melakukan salat hajat untuk khusus mendoakan aku dan Farel. Bayangin, mereka serentak, mereka kan punya kayak grup gitu ya, serentak bangun tengah malam mendoakan, khusus mendoakan saya dan Farel untuk dapat perlindungan. Itu aku merinding banget itu. Masya Allah. Tudingan bahwa memanfaatkan kepopuleran Farel untuk mendongkrak anaknya Mas Rais. Oh gitu ya. Nah anak saya ini, Fania Latifah, ini umurnya kan masih 3 tahun. Nah sebenarnya dari sebelum kenal Farel, anak saya udah biasa dia salawat di YouTube gitu ya. Pernah juga diminta untuk main sinetron, tapi anak saya ini nggak dikasih sama mamanya untuk mencari uang. Tapi kalau untuk sekedar hobi, nah ketika lagu Satu Mimpi yang dinyanyikan sama Farel dan anak saya ini meledak, ditonton hampir 100 juta penonton, itu viral banget di mana-mana, menjadi trending hits di populer musik nomor 1 gitu ya. Dan itu kembali lagi rezekinya ke siapa? Ke Farel. Anak saya ketika misalnya ada manggung di Kalimantan, diundang Farel sama Fania, anak saya nggak dikasih sama mamanya. Nggak, anak saya, kata mamanya, anak saya nggak saya suruh cari uang, saya masih mampu. Kebetulan mamanya dokter gigi ya, masih mampu mensekolahkan dia gitu. Maksudnya kita masih mampu, saya masuk. Nah. Jadi itu buat hobi aja. Iya. Jadi tudingan bahwa mendompleng itu tidak benar ya, terbantahkan karena ini semua kembali buat Farel sebetulnya. Iya, sebenarnya kan ketika lagu itu, kan saya produser, saya bisa mengkaryakan apa aja, kan dengan saya punya uang saya bisa membuat karya apa aja. Bahkan saya kalau mau bikin film untuk anak saya bisa, yang penting saya ada uangnya, nanti tinggal kerjasama dengan PH-PH, bisa kan? Nah, jadi kembali lagi bahwa anak saya itu nggak saya pekerjakan seperti Farel Ngamen dulu, nggak.